Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So today I will explain about syntax method, duality, and three kinds of sensitivity. But first of all, let me introduce myself. My name is Mutiara Azhara, and my student number is 411421037. So in this video I will explain it in bahasa. Jadi di sini ada kasus syntax method maksimisasi Z, di mana Z-nya sama dengan 100x1 ditambah 300x2 ditambah 200x3, dengan kembalannya itu ada x1 ditambah x2 tambah x3 kurang dari atau sama dengan 100, 4x1 tambah 2x2 tambah x3 kurang dari atau sama dengan 320, x1 tambah 2x2 tambah x3 kurang dari atau sama dengan 160, di mana x1, x2, x3-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita ubah dulu ke bentuk baku. Yang pertama kita ubah adalah kendalanya. Karena di sini adalah kasus maksimisasi, maka kita tambahkan dengan select variable menjadi x1 tambah x2 tambah x3 ditambah x1 sama dengan 100, 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah x2 sama dengan 320, x1 tambah 2x2 tambah x3 tambah x3 sama dengan 160, di mana x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih dari atau sama dengan 0. Lalu untuk fungsi tujuannya menjadi z sama dengan 100x1 ditambah 300x2 ditambah 200x3 ditambahkan dengan select variabelnya itu 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3. Nah, di sini saya mengubahnya menjadi bentuk kanonik, yaitu z menjadi z dikurang 100x1 dikurang 300x2 dikurang 200x3 dikurang 0x1 dikurang 0x2 dikurang 0x3 sama dengan 0. Nah, yang pertama saya akan jelasin adalah yang saya ubah menjadi bentuk kanonik. Oke, yang pertama kita buat dulu tabel awalnya. Di sini ada variabelnya itu ada S1, S2, S3, S1, S2, S3 dan nilai kanan. Lalu di sini ada S1, S2, S3 dan Z atau nilai fungsi tujuan. Nah, kita masukkan untuk nilai S1-nya itu ada X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, X3-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0 dan NK-nya 100. Untuk yang S2 yaitu X1-nya 4, X2-nya 2, X3-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, dan nilai kanannya adalah 320. Untuk yang S3-nya, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, dan X3-nya 1. Dan nilai kanannya adalah 160. Untuk nilai fungsi tujuannya itu negatif 100, X1-nya, negatif 300 untuk X2-nya, dan negatif 200 untuk X3-nya, S1, S2, S3-nya adalah 0, dan nilai kanannya juga adalah 0. Nah, karena di sini di fungsi tujuannya masih ada nilai yang negatif, maka kita lakukan iterasi, yaitu iterasi yang pertama. Kita tentukan dulu kolom kuncinya. Bagaimana untuk menentukan kolom kunci? Kita cari nilai fungsi tujuan yang paling kecil, yaitu yang paling kecil adalah negatif 300. Maka kolom X2 menjadi kolom kunci. Setelah kita menemukan kolom kunci, kita harus menentukan baris kunci. Bagaimana cara menentukan baris kunci? Kita harus membuat indeks. Nah, bagaimana cara mencari indeks? Yaitu dengan membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Maka nilai kanan dibagi kolom kunci menjadi 100, 160, dan 80. Nah, kita untuk menentukan baris kunci yang kita pilih adalah indeks yang paling kecil, yaitu 80. Maka S3 menjadi baris kuncinya. Dan 2, karena terkena baris kunci dan kolom kunci, maka 2 menjadi elemen kunci. Nah, lalu kita lakukan iterasi yang pertama. Bagaimana untuk cara melakukan iterasi yang pertama? Di sini kita ganti variabel S3 menjadi X2, karena kolom kunci terdapat di X2, dan baris kuncinya terdapat di S3, maka S3 diganti dengan X2. Lalu, untuk baris S2, kita bagi dengan elemen kuncinya, yaitu 1 dibagi dengan 2, 2 dibagi dengan 2 menjadi 1, 1 dibagi dengan 2 menjadi 1/2, 0 dibagi 2 menjadi 0, 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2, 1/2, dan 160 dibagi 2, 80. Lalu untuk menentukan nilai yang lainnya, untuk yang pertama kita tentukan nilai di variabel S1, yaitu dengan cara mencari zero, yaitu nilai awal dikurang dengan nilai yang ada di kolom kuncinya, dikalikan dengan
nilai yang baru. Maka hasilnya 1/2. Untuk yang X2-nya, nilai lamanya adalah 1 dikurangi dengan nilai yang ada di kolom kuncinya adalah 1 dan dikali dengan nilai baru 1, maka hasilnya 0. Untuk yang S3, yaitu nilai lama yaitu 1 dikurangi dengan nilai yang ada di kolom kunci, lalu dikalikan dengan nilai yang baru, maka hasilnya 1/2. Begitupun dengan yang lainnya. Maka kita dapatkan untuk S1-nya yaitu X1-nya adalah 1/2, X2-nya 0, X3-nya 1/2, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya min 1/2, nilai kanannya adalah 20, untuk yang S2 nilai kanannya 160, untuk yang X2 nilai kanannya adalah 80, dan fungsi tujuannya menjadi 50, 0, negatif 50, 0, 0, 150, 2, dan 24.000. Nah, karena di sini masih ada nilai yang negatif, maka kita lakukan lagi iterasi dengan cara yang sama seperti pada iterasi yang pertama. Di sini kita tentukan dulu kolom kuncinya, yaitu nilai fungsi tujuan yang paling kecil, yaitu negatif 50. Maka X3 menjadi kolom kunci. Lalu untuk mencari baris kuncinya, kita buat indeks dan kita bagi nilai kanan dengan kolom kunci. Maka indeksnya 40, di sini tidak terdefinisi karena 160 dibagi 0, dan 160. Kita cari indeks yang paling kecil, yaitu adalah 40, maka baris S1 menjadi baris kuncinya. Nah, karena ini 1/2 terkena kolom kunci dan baris kunci, maka 1/2 menjadi elemen kuncinya. Lalu setelah itu, kita lakukan perhitungan yang sama dengan iterasi yang pertama, yaitu kita untuk nilai variabel S1 diubah menjadi X3, lalu di sini 1/2 dibagi dengan elemen kunci menjadi 1, 0 dibagi dengan elemen kunci menjadi 0, 1, 2, 0, negatif 1, dan 40. Lalu untuk nilai yang lainnya, yaitu dengan nilai lama dikurangi dengan nilai yang ada di kolom kunci, lalu dikalikan dengan nilai baru. Maka menjadi 3, 0, 0, 0, 1, negatif 1, nilai kanannya 160, untuk yang X2 nilai kanannya 60, dan fungsi tujuannya menjadi 100, 0, 0, 100, 0, 100, dan 26.000 untuk nilai kanannya atau nilai optimalnya. Nah, karena di fungsi tujuan sudah tidak ada nilai negatif, maka fungsi ini sudah optimal. Dan di sini tidak terjadi kemerosotan atau degenerasi, di mana kita bisa melihat untuk nilai kanan fungsi tujuannya tidak mengalami penurunan atau mengalami peningkatan. Nah, lalu saya akan menjelaskan dengan cara yang berbeda. Di sini ada ada variabel Z, S1, S2, S3, ZJ, CJ, dan CJ dikurangi ZC. Ini adalah fungsi tujuannya. Nah, yang pertama, ini Z, ini adalah kita masukkan Z-nya, yaitu Z untuk S1, S2, S3 itu adalah 0. Maka kita masukkan 0. Untuk ZC-nya, yaitu adalah nilai Z-nya 100, 300, 200. Untuk S1, S2, S3 ini adalah 0. Ini adalah 0. Lalu untuk mencari CJ dengan cara 1 dikalikan dengan 0 ditambah 4 dikalikan dengan 0 ditambah 1 dikalikan dengan 0, maka hasilnya 100, maka hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan nilai kanannya juga 0. Nah, lalu kita kurangi CJ min ZC, yaitu 0 dikurang 100 adalah negatif 100, 0 dikurang 300 negatif 300, 0 dikurang 200 adalah negatif 300, dan yang lainnya adalah 0. Nah, lalu karena di sini CJ min ZJ-nya masih ada yang negatif, maka kita lakukan iterasi sama seperti yang sebelumnya. Kita tentukan dulu kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, setelah itu kita lakukan iterasi yang pertama. Caranya sama dengan yang tadi. Barisnya yang diubah adalah S3 menjadi X2. Dan kita tahu nilai X2 adalah 300. Nilai X2 adalah 300.
maka kita ganti fungsi Z di sini adalah 300 menjadi 300, lalu kita untuk ZJ-nya kita kopikan menjadi sama. Lalu untuk mencari CJ-nya yaitu dengan X1 dikalikan dengan Z, yaitu 300, ditambah dengan 3 dikalikan dengan 0, lalu ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan 0. Maka hasil CJ-nya adalah 150, 300, 150, 0, 0, 150, 24.000. Lalu kita kurangi CJ min ZJ, yaitu menjadi 50, 0, negatif 50, 0, 0, 150, 24.000. Setelah itu, karena di sini masih ada nilai negatif, maka kita lakukan lagi iterasi yang kedua, karena di sini yang menjadi baris kunci dan kolom kuncinya adalah X3 dan S1 dan X3, maka S1 kita ubah menjadi X3, dan kita tahu nilai X3 adalah 200, maka kita ubah Z-nya menjadi 200, lalu ZD-nya kita kopikan lagi. Lalu untuk mencari CJ yaitu sama dengan yang tadi, yaitu 0 dikalikan 300, ditambah 3 dikalikan 0, ditambah 1 dikalikan 200. Begitupun dengan yang lainnya, maka menjadi 200, 300, 200, 100, 0, 126.000. Untuk CJ dikurang ZJ-nya itu adalah 100, 0, 0, 100, 0, 126.000. Karena sini sudah tidak ada nilai yang negatif, maka fungsi ini sudah optimal. Dan nilai optimalnya adalah 26.000. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kita ubah ke bentuk dualnya. Di sini fungsi kendala, di sini fungsi tujuan dan fungsi kendalanya masih sama. Lalu kita ubah menjadi bentuk dual, yaitu menjadi, karena di sini maksimum, maka kita ubah menjadi minimum, yaitu minimum Z sama dengan 100 Y1 ditambah 320 Y2 ditambah 160 Y3, yaitu nilai kanan menjadi fungsi tujuan. Nah, di sini 100, di sini nilai kanan yang pertama adalah 100, 320, dan 160. Maka nilai kanan ini menjadi fungsi tujuan, menjadi 100 Y1 ditambah 320 Y2 ditambah 160 Y3. Untuk fungsi kendalanya, yaitu untuk yang kolom 1 ini, untuk X1 menjadi fungsi tujuan, menjadi fungsi kendala ke-1, untuk X2 menjadi fungsi kendala yang kedua, untuk X3 menjadi fungsi kendala yang ketiga. Dan nilai fungsi tujuannya menjadi nilai kanan dari fungsi kendalanya. Maka menjadi Y1, maka fungsi kendalanya menjadi Y1 ditambah 4Y2 ditambah Y3 lebih dari atau sama dengan 0, Y1 tambah Y2 tambah Y3 lebih dari atau sama dengan 300, Y1 tambah 3Y2 ditambah Y3 lebih dari atau sama dengan 200. Nah, untuk bentuk bakunya, kita karena di sini adalah maksimisasi, maka kita tambahkan artificial variable dan dikurangi dengan select variable. Maka fungsi kendalanya menjadi Y1 tambah 4Y2 tambah Y3 min S1 ditambah A1 sama dengan 100, Y1 tambah 2Y2 tambah 2Y3 min S2 ditambah A2 sama dengan 300, Y1 tambah 3Y2 tambah Y3 min S3 tambah A3 sama dengan 200. Nah, untuk fungsi tujuannya yaitu minimum Z sama dengan 100 Y1 ditambah 300 Y2, 320 Y2 ditambah 160 Y3, ditambah dengan MA1 ditambah MA2 ditambah MA3. Nah, lalu kita ubah ke bentuk kanonik. Saya menggunakan cara yang bentuk kanonik, yaitu menjadi Z dikurang 100 Y1 dikurang 300 Y2, 320 Y2 dikurang 160 Y3 min MA1 min M2 min MA3. Nah, di sini A1-nya kita masukkan, yaitu 100 dikurangnya 1 dikurang 4Y2 dikurang Y3 ditambah S1. A2-nya juga kita masukkan menjadi 300 dikurangi 1 dikurang 2Y2 dikurang 2Y3 ditambah S2. Lalu A3-nya kita masukkan juga menjadi 200 dikurangi 1 dikurang 3Y2 dikurang Y3 ditambah S3. Nah, setelah itu kita kalikan menjadi 100M min 100M ditambah M-1 ditambah M-2, 4M-2 ditambah M-3 dikurang M-1 dikurang 300M ditambah M-1 ditambah 2M-2 ditambah 2M-3 dikurang M-2 dikurang 200M ditambah M-1 ditambah 3M-2 ditambah M-3 dikurang M-3. Setelah itu kita faktorkan menjadi Z ditambah 3M min 100Y1
ditambah 9M min 320 Y2 ditambah 4M dikurang 160 Y3 min MS1 ditambah min MS2 min MS3 min 600M. Lalu 600M-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi sama dengan 600M. Nah, tabel awalnya di sini kita buat tuh tabel awalnya dengan variabelnya adalah Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3, A1, A2, A3, dan di sini kita artificial variable yaitu A1, A2, A3, dan nilai fungsi tujuannya atau Z-nya. Sini untuk yang A1 ada Y1-nya 1, Y2-nya 4, Y3-nya 1, S1-nya min 1, S2-nya 0, S3-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya 0, dan nilai kanannya adalah 100, dan begitupun yang lainnya kita masukkan ke dalam tabel. Di sini untuk nilai fungsi tujuannya ada 3M, untuk Y1-nya adalah 3M min 100, untuk Y2-nya adalah 9M min 320, untuk Y3-nya 4M min 160, untuk S1, S2, S3-nya adalah min M, dan A1, A2, A3-nya 0, untuk nilai kanannya adalah 600M, di mana M ini suatu bilangan terbesar, bilangan yang paling besar, jadi nilai M ini sangat besar. Maka untuk kita lakukan iterasi, karena di sini masih ada nilai yang negatif, maka kita lakukan iterasi, itu dengan mencari kolom kunci dengan nilai yang paling besar. Kalau tadi nilai yang paling kecil, sekarang nilainya yang paling besar. Karena M ini adalah bilangan yang sangat besar nilainya, maka di sini yang paling besar adalah 9M dikurang 320. Nah, untuk mencari baris kuncinya, kita membuat indeks sama seperti yang tadi, yaitu dengan nilai kunci, nilai kanan dibagi dengan kolom kuncinya menjadi 25, 150, 66, 2/3. Maka kita gunakan indeks yang paling kecil, yaitu adalah di kolom A1. Lalu kita bisa di sini 4 menjadi elemen kuncinya, dan untuk iterasi yang ke-1 kita ubah A1 menjadi Y2. Kita lakukan perhitungan yang sama seperti maksimisasi tadi, di mana untuk mencari Y1, Y2, Y1-nya itu adalah 1 dibagi dengan 4, dibagi dengan elemen kuncinya, lalu 4 dibagi dengan 4, 1 dibagi dengan 4 menjadi 4, dan seterusnya. Untuk mencari nilai yang lainnya itu dengan nilai lama dikalikan dengan nilai yang ada di kolom kunci, nilai lama dikurangi dengan nilai yang ada di kolom kunci, lalu dikalikan dengan nilai yang baru. Maka akan ketemu hasilnya seperti ini, dan untuk fungsi tujuannya juga sama, menjadi 3M dikurang 80/4, untuk yang Y2-nya 0, untuk Y3-nya 7M dikurang 320/4, untuk S1-nya 5M dikurang 320/4, S2-nya min M, S3-nya min M, A1-nya min 9M min 320/4, A2-nya 0, A3-nya 0, dan nilai kanannya 375M ditambah 8.000. Nah, untuk iterasi yang kedua, yaitu iterasi yang kedua, karena di sini masih ada nilai min M-nya, maka kita lakukan yaitu dengan mencari kolom kunci. Kolom kuncinya adalah 7M, karena 7M ini yang paling besar, maka dijadikan kolom kunci. Untuk baris kuncinya, kita bagi nilai kanan dengan kolom kunci, ada 100, 166, 2/3, dan 500. Maka kita pilih yang paling kecil adalah di baris Y2. Maka kita ubah di sini baris Y2 menjadi, di sini variabel Y2 menjadi Y3. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama seperti yang tadi, dengan baris Y2, Y1 ini dibagi dengan nilai elemen kuncinya, yaitu 1, menjadi 4, 1, dan seterusnya. Begitu dengan Z-nya, jadi negatif M ditambah 60, di sini 7M min 320, 0, 3M ditambah 260, min M, min 4M, 0, dan nilai kanan fungsi tujuannya adalah 200M ditambah 8.320. Nah, fungsi ini tidak memiliki nilai optimum karena apabila kita lakukan iterasi yang ketiga, nilainya akan kembali lagi seperti tabel awal. Dan di sini terjadi degenerasi, maka fungsi ini tidak memiliki nilai optimum. Maka kita hentikan sampai iterasi 2. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
tiga jenis sensitivitas. Yang pertama ada perubahan nilai kanan. Di sini kita buat di matriks B, yaitu di mana matriks B kita dapatkan dari nilai iterasi yang terakhir, yaitu iterasi 2 ini. Untuk variabelnya itu ada X3, S2, dan X2. Lalu untuk nilainya kita dapatkan dari tabel awal, di mana X3-nya adalah 1, 1, 1, S2-nya adalah 0, 1, 0, 0, 1, 0, dan S2-nya adalah X2-nya adalah 1, 2, 2. Nah, lalu setelah itu kita inverskan matriks ini, kita inverskan menjadi 2, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, min 1, 1. Setelah itu kita kalikan dengan nilai kanannya. Sini kita akan mencari range A-nya terlebih dahulu. Lalu untuk mencari range A-nya, yaitu kita kalikan dengan nilai kanan. Nilai kanannya adalah 100, 320, dan 160. Nah, matriks ini kita kalikan dengan nilai kanannya, maka hasilnya adalah 40, 160, dan 60. Lalu di sini saya akan mengubah nilai kanan X3 menjadi sama dengan 100 ditambah A. Di mana nanti kita akan mencari range A-nya ini. Nah, di sini kita tuliskan kembali inverse B-nya, yaitu 2, 0, 1, 0, 1, 0, min 1, min 1, 1. Lalu kita kalikan dengan nilai kanan, di mana nilai kanannya sudah kita ubah ya di sini menjadi 100 ditambah A, 320 dan 160 lebih dari 0. Nah, lalu di sini kita kalikan untuk nilai X3 yang mau kita ubah, yaitu kita kalikan dengan A, yaitu 2A, lalu ditambahkan dengan nilai inverse yang sudah dikalikan dengan nilai kanan, itu 40, 160, dan 60. Maka ini di sini 2A ditambahkan dengan 40, lalu 0A ditambahkan 160, dan min 1A ditambahkan 60, lebih dari 0. Nah, untuk baris yang pertama di sini ada 2A ditambah 40 lebih dari 0, maka menjadi 2A lebih dari itu sama dengan min 40, maka A itu lebih dari atau sama dengan min 20. Untuk baris yang kedua adalah 160 lebih dari 0, di sini kita tidak bisa menemukan nilai A-nya. Untuk baris yang ketiga yaitu adalah min 1A ditambah 160 lebih dari 0, menjadi min A lebih dari atau sama dengan min 160, maka menjadi A kurang dari atau sama dengan 160. Maka kita bisa mengetahui range A-nya itu adalah di antara min 20 sampai dengan 160. Nah, di sini kita misalkan nilai kanan baris pertamanya adalah 200. Nilai kanan baris pertamanya adalah 200, maka kita tuliskan lagi inverse B-nya, dikalikan nilai kanan. Di sini nilai kanan baris pertamanya adalah tadi 100 ditambah A nih. Kita ganti dengan 200, kita misalkan dengan 200. Nah, lalu kita kalikan inverse B ini dengan nilai kanan yang sudah diubah baris pertamanya, maka menjadi 240, yang lainnya adalah 320 dan 160-nya adalah tetap. Nah, di sini 240 ini menjadi nilai untuk X3-nya, 320 ini menjadi nilai untuk S2-nya, dan 160 ini menjadi nilai untuk X2-nya. Nah, setelah itu untuk mencari nilai optimumnya, ini kita kopikan Z atau fungsi tujuannya, yaitu adalah 100x1 ditambah 300x2 ditambah 200x3. Nah, maka nilai optimumnya di sini kita kalikan 100 kali x1. Di sini x1-nya tidak ada, maka x1 adalah 0. Di sini 300 dikalikan dengan x2, x2-nya adalah 160. Lalu 200 dikalikan dengan x3, x3-nya adalah 240. Maka nilai optimumnya menjadi 96.000. Jika kita ganti mengubah nilai kanannya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada perubahan koefisien fungsi tujuan, di mana kita gunakan tabel akhir iterasi untuk mengubahnya. Dan kita akan mencari range untuk X3-nya, dan kita mengubah fungsi tujuan X3-nya dengan A. Jadi kita itu mengubah fungsi tujuan X3 dengan A. Maka di sini saya sudah kopikan tabel iterasi terakhir, dan ini tabel iterasi yang akan kita ubah nilai fungsi X3-nya menjadi A. Nah, di sini terlihat X3-nya adalah 200, di sini kita gantikan dengan A. Nah, maka untuk CJ-nya, kita lakukan perhitungan yang sama dengan sebelumnya, itu dengan 0 dikalikan 300 ditambah 3 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan dengan A. Maka CJ-nya di sini adalah A, di sini 300, A, 2A min 300, 0,
X3-nya min A tambah 300 dan nilai kanannya 40A ditambah 18.000. Untuk ZJ-nya di sini X1-nya kan 0, X1-nya 100, X2-nya 300 dan X3-nya adalah A. Kita ubah X3 menjadi A, maka di sini X3-nya adalah A. Untuk CJ min ZJ-nya menjadi A dikurang 100, 300 kurang 300 dengan 0, A kurang A adalah 0, 2A min 300 kurang 0, 2A min 300, 0 kurang 0 adalah 0, min A tambah 300 kurang 0 adalah min A tambah 300, dan nilai optimumnya adalah 40A ditambah 18.000. Nah, di sini kita akan mencari range A-nya, atau nilai A-nya nih dari berapa sampai berapa gitu. Di sini yaitu A min 100 lebih dari 0, maka A-nya lebih dari atau sama dengan 100. 2A min 300 lebih dari 0, yaitu 2A lebih dari atau sama dengan 300, maka A-nya lebih dari atau sama dengan 150. Untuk min A ditambah 300 lebih dari sama dengan 0, min A lebih dari atau sama dengan min 300, maka A-nya kurang dari atau sama dengan 300. Untuk yang 40A ditambah 18.000 lebih dari 0, 40A lebih dari atau sama dengan negatif min 18.000, maka A-nya lebih dari atau sama dengan min 450. Maka range nilai A-nya ini adalah min 450, dari min 450 sampai dengan 300. Untuk yang selanjutnya adalah perubahan koefisien teknis atau fungsi kendalanya kita ubah. Maka di sini asalnya fungsi kendalanya itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari 100, 4X1 tambah 2, X2 tambah 3, X3 kurang dari 320, X1 tambah 2, X2 tambah X3 kurang dari 160. Menjadi, di sini saya mengubah yang X3, variabel X3-nya saya ubah nilainya menjadi X1 tambah X2 tambah 3X3 kurang dari 100, 4X1 tambah 2X2 tambah 6X3 menjadi 6X3 kurang dari itu sama dengan 320, X1 tambah 2X2 tambah 4X3, 4X3 kurang dari itu sama dengan 160. Nah, untuk mencari kolom Z yang baru, agar tidak menggunakan syntax method, maka kita menggunakan inverse. Inverse-nya kita dapatkan dari menggunakan inverse. Inverse-nya kita dapatkan dari yang sebelumnya, sama seperti yang sebelumnya adalah inverse move, yaitu 2, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, min 1, 1, dikalikan dengan X3-nya, yaitu 3, X3 yang baru, 3, 6, 4, maka untuk X3 yang kita akan hitung menjadi 2, 2, 1. Nah, di sini kita menggunakan tabel iterasi yang akhir, lalu kita masukkan X3 yang baru adalah 2, 2 dan 1, maka jika kita lakukan perhitungan sama seperti yang tadi, kita mencari CJ-nya terlebih dahulu, yaitu 0 dikalikan 300, ditambah 3 dikalikan 0, ditambah 1 dikalikan 200, maka CJ-nya adalah 200, 300, 700, 100, 0, 126.000. Dan maka CJ dikurang ZJ-nya menjadi 100, 0, 500, 100, 0, 126.000. Dan kita tahu bahwa jika kita mengubah koefisien X3, tidak mengubah nilai optimumnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.